Saatnya meraih mimpimu, arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi, bergandeng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah berarti berhadi Selamat siang semua. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita semua selalu dalam limpahan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin. Ibu-ibu semua, perkenankanlah saya di sini akan melakukan diseminasi terkait budaya positif yang telah saya peroleh dari pendidikan calon guru penggerak angkatan 7. Namun sebelum kita membahas tentang budaya positif, saya akan menyinggung sedikit tentang filosofi pendidikan KHD, Kira-kira Dewan Dorong. Pendidikan menurut KHD adalah suatu tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Pendidikan ini bertujuan untuk menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Untuk mencapai pada level selamat dan bahagia ini, maka perlu adanya dukungan yang terarah dari seorang pendidik demi tumbuh kembang anak-anak menyesuaikan dengan kodratnya, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Jadi pendidikan menurut KHD ini digambarkan seperti seorang petani, yang mana petani ini menanam padi. Seorang pendidik tidak bisa merubah tanaman padi kemudian dapat menghasilkan jagung, namun hanya bisa memeliharanya, yaitu memberikan pupuk, terus dikasih penyiraman, terus mendapatkan sinar yang cukup agar tumbuh subur dan menghasilkan padi yang berkualitas. Kodrat yang dimiliki anak itu meliputi dua hal. Yang pertama yaitu kodrat alam, yang kedua yaitu kodrat zaman. Kodrat alam ini adalah segala sesuatu yang dibawa oleh anak sejak lahir. Kalau Jowone itu bawaan bayi gitu ya Bu, seperti inang, bakat anak, terus kemudian cara belajar, sikap maupun karakternya. Yang kedua, kodrat zaman. Kodrat zaman ini dapat dilihat pada perubahan waktu dari tahun ke tahun. Pengaruh dari luar yang berkembang seperti perkembangan teknologi yang terus berkembang dinamis mempengaruhi cara belajar anak dan juga cara merubah tentunya. Nah, di sini seorang pendidik dituntut agar cakap dalam arti, apalagi di era seperti ini kita telah menghadapi generasi alpha, yaitu anak-anak yang lahir mulai dari 2010 sampai 2024, yaitu termasuk golongan generasi alpha, di mana anak-anak itu sangat akrab sekali dengan digital. Jadi kita mau tidak mau harus mengikutinya. Sekarang selanjutnya yaitu semboyan pendidikan Indonesia. Seperti yang kita ketahui bahwa semboyan dari KHD itu adalah Ing Ngarso Songkulada, Ing Madio Manungkarso Tukuri Handayani, yang artinya mungkin dari ibu-ibu di sini sudah tidak asing lagi ya dengan semboyan itu. Mungkin
Ibu Ana. Ya, betul sekali. Terus mungkin semboyan yang kedua, siapa yang mau menambahkan? Bagi Mangun Darso, Bu Ana lagi, monggo. Iya, karena itu memberikan motivasi atau inspirasi bagi anak ini. Kemudian yang terakhir ini, kira-kira apa ya Ibu Ibu semua? Muri Hadayani. Memberikan di belakang memberikan bimbingan atau membangun kemauan untuk menemukan potensi yang ada pada diri anak. Ketiga semboyan itu merupakan hal yang satu sama lain saling melengkapi, merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, yang akhirnya nanti dapat menimbulkan atau mengarahkan pada sistem nawong atau norm anak, yaitu orientasinya yaitu memberikan pendidikan yang berpihak pada anak. Dalam KHD itu disebutkan pendidikan yang menghamba kepada anak. Sekilas saya pribadi juga dulu mengartikan menghamba. Kalau di menurut pendekatan agama itu seakan kita harus menumbuhkan anak, ya. Tapi di sini kita artikan maksud dari menghamba adalah bahwa pendidik menjadikan anak sebagai subjek dalam pembelajaran. Anak bebas dalam menentukan minat-minatnya, tidak memberikan tekanan materi-materi yang harus dipelajari dan ditargetkan. Misalnya pada pelajaran matematika, pada minggu ketiga harus sudah selesai materi ini tentang bangun data. Karena anak itu memiliki keunikan yang berbeda-beda, jadi tidak perlu kita harus menargetkan semua anak harus tuntas dalam materi tersebut. Seperti itu Bapak Ibu. Maaf itu semua ya. Dari sini pengenalan tentang filosofi pendidikan KHD, mungkin ada yang ingin ditanyakan atau sudah cukup jelas semua ya Ibu-Ibu? Ya, alhamdulillah. Sekarang kita lanjut ke budaya positif. Ibu-ibu semuanya, untuk menciptakan lingkungan sekolah yang positif itu perlu adanya budaya positif yang dapat dilakukan dengan menerapkan disiplin positif. Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk mencapai merdeka belajar atau murid yang merdeka, syarat utamanya yaitu disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal atau motivasi yang datang dari diri sendiri atau diri anak. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Nah, ibu-ibu semua, apa sih nilai-nilai profil pelajar Pancasila? Saya sering mendengar Bu Widi itu menyanyikan kelas 4. Mungkin bisa dinyanyikan bersama ya. Ayo Bu Widi. 1, 2, 3. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan Allah mulia. Berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan berlahan kritis. Sekali lagi ya Bu Widi, 1, 2, 3. Belajar Pancasila, iman dan bertakwa
dasar manusia. Nah, ini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, manusia memiliki kebutuhan bertahan hidup atau survival. Kebutuhan ini bersifat fisiologis seperti kesehatan, terus rumah, makanan, perasaan alam, seks, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu cinta dan kasih sayang, love and belonging. Kebutuhan yang termasuk kebutuhan cinta dan kasih sayang yaitu kebutuhan untuk diterima, seperti hubungan antar koneksi sosial, terus menjadi bagian dari suatu kelompok, keinginan untuk terhubung dengan orang lain. Kebutuhan yang ketiga yaitu kebebasan atau freedom. Ini mencakup kebutuhan akan pilihan seperti butuh akan kemandirian, otonomi, terus menentukan sebuah pilihan. Selanjutnya adalah kebutuhan kesenangan, dan yang terakhir yaitu kebutuhan kekuatan atau power. Selanjutnya yaitu tentang keyakinan kelas. Apa sih keyakinan kelas menurut ibu-ibu semua? Ya, nilai-nilai atau prinsip-prinsip universal yang telah disepakati bersama. Saya ingin bertanya pada ibu-ibu semua, apakah selama ini ibu-ibu sudah melakukan keyakinan kelas, yaitu pada sebelum melakukan pembelajaran pada awal semester? Sudah, Ge? Alhamdulillah. Ya, keyakinan kelas ini sangat penting. Karena apa? Dengan begitu anak-anak akan melakukan sesuai dengan apa yang diharapkan dalam kelas tersebut. Menurut Diana Rosen menyebutkan ada 3 motivasi perilaku. Seseorang melakukan sesuatu itu terdorong atas 3 motivasi. Yang pertama yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Misalnya, seorang anak dia patuh, dia tidak pernah berangkat sekolah terlambat. Dia selalu mengerjakan tugas, terutama misalnya pada pelajaran matematika. Kenapa? Karena dia takut dengan guru ini. Nah, itu berarti dia melakukan sesuatu atau motivasi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk penghargaan atau imbalan dari orang lain. Ada beberapa anak yang melakukan sesuatu itu karena ingin mendapatkan penghargaan atau imbalan. Misalnya, kalau saya mau mengerjakan atau dapat membawa tugas ini, saya akan mendapatkan sejumlah uang atau dapat bintang 5. Nah, itu berarti dia termotivasi untuk melakukan sesuatu karena ada imbalan atau penghargaan yang akan dia dapatkan. Motivasi yang ketiga yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Motivasi yang ketiga ini merupakan motivasi internal, yaitu dia terdorong melakukan sesuatu karena keinginan sendiri, bukan karena keinginan luar. Nah, berarti dari ketiga motivasi ini, manakah yang termasuk motivasi eksternal ibu-ibu semua? Untuk Bu Lina, mana yang termasuk motivasi eksternal? Antara 1, 2, 3 itu mana? Oh iya, betul sekali Bu Lina. Tepuk tangan untuk Bu Lina. Iya. Dari 1, 2, 3 itu yang termasuk motivasi internal adalah eksternal adalah 1 dan 2. Nah, berarti kira-kira hal yang baik, yang bagus untuk dilakukan anak itu yang datang dari mana? Antara opsi 1, 2, 3 itu berarti yang mana ya Bu? Iya, betul sekali. Motivasi yang datang atas dorongan diri sendiri, yaitu opsi ketiga, menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya.
tujuan dari budaya positif tadi contohnya membuat keyakinan kelak itu adalah termasuk kegiatan yang dapat menimbulkan nilai positif yang dilakukan terus-menerus sehingga melahirkan budaya positif. Tujuannya itu apa? Membangun siswa memiliki motivasi intrinsik. Dengan kita membiasakan budaya positif itu, maka lahirlah, tumbuhlah motivasi dari diri anak itu, yaitu motivasi yang timbul karena kesadaran pada diri mereka sendiri. Nah, ibu-ibu, berbicara tentang budaya positif, saya ingin menyinggung sedikit tentang perilaku yang sering melanggar, misalnya ke indisipliner, ya, indisipliner anak. Apa yang kira-kira ibu-ibu lakukan ketika melihat anak didik ibu telah melakukan pelanggaran, entah itu terlambat sekolah atau tidak mengerjakan tugas, tidak mengerjakan PR, atau ngomong sendiri di kelas? Kira-kira apa yang akan ibu lakukan melihat anak yang tidak disiplin? Mungkin bisa dimulai dari Bu Rini ya. Ya, pertama yang harus kita lakukan adalah menanyakan anak mengapa tadi terlambat, sama mana itu terlambat, sebab-sebabnya apa. Terus kalau anak sudah menjelaskan, kita tahu, oh, terus kita nasihati, ya, kita tanyakan mengapa anak itu terlambat. Terus kita nasihati supaya besok tidak terulang lagi. Seperti itu. Ya, tepuk tangan untuk Bu Rini. Baiklah, sekarang giliran dari Bu Ana. Kira-kira Bu Ana apa yang dilakukan ketika ada anak yang melakukan indisipliner? Memberitahu kepada orang tua. Memberitahu kepada orang tua. Misalnya itu melakukan apa? Ya, kita bisa PR. Ya. Anak yang nulis dulu di kelas, orang tua sih tahu. Kadang-kadang itu orang tua tidak tahu kalau anaknya itu di rumah itu lain dengan di sekolah. Oh, ya, seperti itu ya. Jadi komunikasi kepada orang tua itu sangat penting juga gitu. Ya, terima kasih Bu Ana. Tepuk tangan. Sekarang Bu Vina ya. Kira-kira Bu Vina apa yang ibu lakukan? Kalau saya selain itu kesalahannya sekali 2 kali, ya saya tanyakan seperti tadi, kenapa kok bisa terlambat, kenapa nggak mengerjakan PR. Tapi kalau orang itu sering dilakukan lebih dari beberapa kali, biasanya saya saya tanggap. Kenapa hal itu bisa terjadi, masalahnya apa, apakah nggak suka sama pelajarannya, apakah ada masalah di keluarganya, apakah ada gangguan kesehatan mungkin, gangguan mood. Terus saya tunjukkan akibat kalau itu akan dilakukan terus-menerus, dan saya tunjukkan kepada teman-temannya bagaimana kalau seperti itu lagi bisa malu atau gimana. Kalau seperti itu terus, akibatnya kan kembali kepada diri. Terima kasih, tepuk tangan untuk Bu Vina. Mungkin ada jawaban lain, Bu Lina. Bu Lina. Ya Bu Yuni, ayo Bu Yuni, mungkin. Atau diberikan hukuman agar memberikan efek jerah atau bagaimana? Kalau yang dari ini tadi sama di kelas yang lain, kalau memang kasus seperti itu, ya mungkin yang pertama itu memberi bimbingan dulu. Kalau yang lama kelamaan mungkin bisa orang tua. Kalau di saya paling itu yang paling mungkin saya di rumah bisa menulis, kapan tulis atau tulisnya kemana-mana aja. Tepuk tangan untuk Bu Yuni. Ya, di sini semua jawaban semuanya benar. Ya, semuanya benar. Baiklah. Sekarang Dengan